Puan Maharani dan AHY itu sejak mereka tampil akil balik ya secara politik, mereka telah disiapkan panggung sendiri, bukan oleh mereka tetapi oleh baik Megawati sebagai pemimpin puncak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri dan pemimpin dari Partai Demokrat. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan pecinta demokrasi, pada sesi sebelumnya kita telah mendiskusikan garis keturunan, boleh kita sebut sebagai darah biru ya, politik Indonesia yang berkenaan dengan Puan Maharani dan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini ya suatu tatapan yang kita perlukan untuk melihat ya, perbedaan antara tokoh-tokoh yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Maksud saya telah kita diskusikan sebelumnya. Kita sudah melihat ada Erick Thohir, kita sudah melihat Ridwan Kamil, kita sudah melihat Ahok, kita sudah melihat Anies Baswedan, kita sudah melihat Emil Dardak, kita juga sudah melihat Ganjar Pranowo ya, dan Sandiaga Uno. Nah, kemunculan mereka itu sangat berbeda dengan kemunculan Puan Maharani dan AHY. Jika yang sebelumnya kemunculan mereka itu karena munculnya struktur politik yang bersifat horizontal, yang kemudian memberikan kesempatan relatif ya lebih lebar untuk ya munculnya partisipan baru di dalam kontestasi politik dan kekuasaan di Indonesia, maka Puan Maharani dan AHY itu sejak mereka tampil akil balik ya secara politik, mereka telah disiapkan panggung sendiri, bukan oleh mereka tetapi oleh baik Megawati sebagai pemimpin puncak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri dan pemimpin dari Partai Demokrat. Jadi begitu mereka akil balik, mereka sudah mempunyai panggung sendiri. Di dalam pengertian lain, tampilnya kedua tokoh yang kita bicarakan ini itu relatif jauh lebih kurang berkeringat dibandingkan dengan tokoh-tokoh muda lainnya yang telah kita sebut. Nah, karena itu sebenarnya yang harus ya kita tekankan di dalam konteks ini adalah masa depan dari kepemimpinan politik ya, jenis dalam dua tanda kutip baru ini. Apa yang saya maksud dengan jenis baru itu adalah pemimpin-pemimpin politik yang panggungnya bukan dibangun oleh mereka sendiri, tetapi disiapkan oleh kedua orang tua mereka, yakni Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sampai di sini kemudian timbul ya beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang masa depan kepemimpinan politik mereka. Gitu. Kenapa pertanyaan itu menjadi penting? Pertama-tama adalah bahwa apakah daya tahan mereka dan daya juang mereka itu sama kadarnya dengan
pemimpin-pemimpin muda yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah, apakah dengan posisi mereka yang istimewa di dalam pengertian sebenarnya ya, istimewa, mulai dari garis keturunan, mulai dari kepemilikan partai politik tadi, itu punya ya kemungkinan bagi mereka untuk mengenal masyarakat Indonesia secara lebih mendalam. Kenapa ini sangat penting saya katakan? Karena ya masyarakat Indonesia, dan mereka sebenarnya tahu, itu sedang mengalami sebuah perubahan di mana kemudian ekspresi-ekspresi politik yang berlangsung di Indonesia itu telah ya ditandai oleh berbagai aneka ragam warna. Ada warna yang masih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang bersifat agraris, tetapi ada warna di mana masyarakat ya, terutama ya mereka yang kian lama kian terdidik itu, pandangan politik mereka itu dipengaruhi oleh sistem gagasan yang lahir di dalam masyarakat industrial. Nah, di dalam masyarakat industrial ini tentu yang bersifat ya, di samping bersifat kapitalistik, juga bersifat rasional, dan di atas segala-galanya mereka selalu menuntut tentang kesahihan ya, pandangan, otentisitas sistem gagasan, lalu kemudian ya kemampuan di dalam memanage proses-proses politik yang ada. Dan yang ketiga, warna ketiga tadi itu adalah warna agama. Sepanjang kita lihat ya, hampir 7 tahun belakangan ini, pandangan-pandangan bersifat keagamaan itu telah menstrukturkan sistem tindakan dari sistem tindakan politik ya, dari massa yang ada gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka sebenarnya secara politik masyarakat kita itu telah terbagi di antara 3 kelompok itu tadi. Kelompok yang bersifat agraris, lalu kemudian yang bersifat industrial, lalu kemudian yang heavy-nya pada pandangan agama. Dan pada saat yang sama, di antara 3 kelompok itu saling mempengaruhi. Karena mereka yang berada misalnya di dalam kelompok agama, di dalam pengertian artikulasi politik mereka dipengaruhi oleh pandangan-pandangan agama, itu pada saat yang sama adalah juga masyarakat industrial. Tetapi pada pihak lain, masyarakat industrial kendati pun menjadi lebih rasional, lebih kalkulatif, tetapi juga masih dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang bersifat agraris. Nah, di dalam situasi ini, saya ya, terus terang belum melihat baik Puan Maharani maupun AHY itu melontarkan gagasan-gagasan dan pandangan-pandangan mereka yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika politik. Dan karena itu, intellectually mereka belum tested. Secara intelektual mereka belum teruji. Mereka masih memerlukan benturan-benturan yang bersifat langsung, di mana gagasan-gagasan yang mereka sampaikan itu mendapatkan tanggapan yang luas dari masyarakat, menjadi tema diskusi di dalam masyarakat, lalu kemudian sistem gagasan itu berpenetrasi ya, secara relatif dalam di tengah-tengah masyarakat. Memang kemudian ada faktor lain yang masih harus kita lihat, yakni pertama adalah bahwa mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Kenapa saya katakan sangat tinggi? Karena ya AHY di satu pihak
itu adalah seorang anak muda yang meraih gelar master dari sebuah universitas yang terbagus di Indonesia, di Amerika Serikat, yakni Harvard University. Lalu kemudian setelah lulus dari jurusan komunikasi Universitas Indonesia, dan kemudian setelah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan, Puan Maharani mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka mereka sebenarnya dalam konteks pendidikan resmi, saya katakan dalam konteks pendidikan resmi, di dalam konteks pendidikan resmi mereka relatif sejajar. Tetapi ya, apakah dengan latar belakang pendidikan resmi itu mereka telah ya menggelar pandangan-pandangan yang menentukan dan mempengaruhi alam pikiran masyarakat Indonesia? Inilah yang harus kita tunggu. Para pecinta Indonesia, pecinta demokrasi, dan pecinta bangsa, saya akan lanjutkan diskusi tentang kedua tokoh muda yang menarik ini.